Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Awalnya takut, saya percaya dalam relasi kerja atau kolaborasi pasti selalu ada hambatannya kan. Karena tanpa kamera aja in real life memahami manusia kan sulit ya Mbak. Bahwa Mhm. Kroasia lebih ramah syuting. Foto-foto emang real dipotret sama Dion Wiyoko ya. Apakah ini nanti akan menuju ke luar luar negeri juga nih Mas rencananya atau gimana nih? Hai Tribuners, ketemu lagi sama Iraka hari ini. Dan yap, Iraka seneng banget karena akhirnya nih Iraka bisa nyempil di jadwal padat sosok yang satu ini nih. Kayaknya ini juga jadi buronan rakyat Indonesia ya kayaknya beliau ini. Kenapa? Karena beliau ini tuh udah berhasil membuat satu Indonesia kayak bergulat sama batin gitu setelah nonton karyanya. Yes, siapa lagi kalau bukan Mas Yani Lawrence, sutradara sekaligus penulis dari film Sore, Istri dari Masa Depan. Yang kita tahu juga ini lagi booming banget di mana-mana ya, Tribuners. Dan hari ini Iraga berkesempatan buat ngobrol dan mungkin kita akan bongkar-bongkar dapurnya ya, mengulik di balik layar film Sore ini. So langsung aja di sini udah ada sama Iraga, ada Mas Yani Lawrence. Halo Mas. Halo, halo Mbak Iraka. Halo, apa kabar Mas Yandi? Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Mas Yandi? Sibuk promo, sore Mm-mm. istri dari masa depan, sedang tayang di bioskop, jadi ya masih mondar-mandir promo filmnya. Oke, lagi sibuk ke sana kemari nih ya. Aduh, harus sehat-sehat ya Mas Yandi ya. Amin, terima kasih. Oke, oke. Nah, Mas Yandi, seperti yang kita tahu, ini film Sore Istri dari Masa Depan ini kan luar biasa banget ya antusiasme dari para penontonnya. Dan kalau nggak salah nih, baru mungkin sekitar 2 mingguan kali ya. Ini udah penontonnya udah hampir 2 juta nih, Mas. Gimana Mas Yandi melihat antusiasme yang sebegitu luar biasanya? Di balik angka jumlah penonton, kita selalu percaya ada effort, ada trust penonton mau meluangkan waktunya dan hatinya datang ke bioskop buat nonton. Mhm. Terharu sih rasanya dipercaya penonton Indonesia. Oke, ini apakah bisa disebut lelahnya proses syuting ini udah terbayar tuntas gitu? Sebenarnya filmnya selesai sendiri, soalnya proses syutingnya lelah, tapi bukan lelah seperti yang mungkin dibayangkan. Ini Mhm. proses yang menyenangkan, menantang, tentu aja ada kesusahannya. Jadi agak bingung sejujurnya kalau dibilang apakah ini membayar kelelahan syuting karena tidak sama sekali sih. Saya merasa bahkan film sore ini gimana ya menjelaskannya ya? Sampai speechless Ya, sendiri ya ini. iya, soalnya tidak begitu kita melihatnya bahwa syutingnya ini melelahkan dan penonton menjemukan gitu, tapi ngerti Mhm. maksudnya. Lebih ke tidak menyangka bisa sama-sama sekarang memiliki film ini gitu. Jadi Oke. kita pembuat dan penonton per hari ini senang karena kita sama-sama memiliki film ini gitu. Lebih begitu mungkin ya. Oke, so berarti ini emang proses syutingnya sangat dinikmati berarti nih ya, kalau ini bisa dikatakan begitu ya. Iya, saya pikir setiap syuting, setiap film sih seperti itu sih, Mbak. Oke, siap. Nah, Mas ini dengan banyaknya penonton juga nih, ternyata impact film sore ini tuh wow, luar biasa banget ya, apalagi kalau kita lihat di media sosial kayak gitu. Bahkan ada tren yang sampai editing soal sore itu Mas jadi tahu nggak tuh? Beberapa di grup tim promo kita Hmm. mention gitu apa yang sedang terjadi dan akhirnya jadi tahu teman-teman beberapa merayakannya dan cukup banyak. Tadi pagi baru ngobrol katanya per sekarang udah 19.000 postingan gitu yang mengekspresikan pengalaman nontonnya dan itu jumlah yang besar sekali sih. Oke, berarti apakah ini termasuk nggak expect gitu Mas dengan antusiasme para penonton? Tidak expect sama sekali. Oke, oke. Nah, kita akan ngomongin soal sore lagi nih Mas. Ini kita mungkin berangkat, sore ini kan berangkat dari yang kita tahu adalah web series itu ya. Ada 9 ya kalau nggak salah. 9 episode web series itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mas memilih untuk menjadikan Sore Istri dari Masa Depan ini sebagai film? Karena kalau dilihat-lihat Mas Yani kan juga ada beberapa web series lainnya gitu kan? Saya selalu percaya kalau bikin film
paling paling baik yang saya percaya buat diri saya sendiri adalah berangkat dari apa yang saya mengerti dulu Oke. atau saya kenali perasaan-perasaannya, kemudian diungkapkan dan diceritakan melalui film. Mungkin perjalanan hidup sekarang setelah menikah gitu, Mhm. eh, merasakan rasanya dicintai dalam pernikahan, jadi pengen mengekspresikannya dalam bentuk film dan rasanya apa yang dirasakan paling tepat diceritakan kalau melalui cerita sore istri dari masa depan. Oke, nah ini mungkin juga dari hampir 2 juta orang yang udah nonton nih di Indonesia mungkin juga masih ada juga yang belum gitu kan, belum menonton film Sore. Mungkin bisa di-spill kali Mas. Ini Sore tuh sebenarnya menceritakan tentang apa gitu. Sore adalah istri yang berusaha mengubah pasangannya dengan cara melakukan time travel, Mhm. mencoba mengubah kebiasaan suaminya di masa lalu. Oke, nah mungkin kayak lengkapnya akan kayak apa kalian harus nonton ya. Tribuners kali ini kita nggak bisa nih kalau spill banyak-banyak ya Mas Yandi ya. Oke, Iya, betul. nah Mas ini kan tadi kembali lagi ini juga berangkat dari web series gitu kan. Nah mungkin akan muncul banyak pertanyaan juga buat para penonton yang mungkin belum menyaksikan gitu kan. Apa sih bedanya sama web series, bakal sama aja kah atau alurnya akan seperti apa gitu? Hanya filmnya yang bisa menjawabnya, Mbak. Jadi Mhm. sebenarnya tidak bermaksud promo, tapi untuk menjawab pertanyaan itu harus nonton. Oke, berarti emang ini bisa menjawab pertanyaan itu ya. Pokoknya nonton langsung aja gitu ya Mas. Iya, karena lebih sedikit tahu tentang filmnya, lebih penuh Mhm. pengalaman nontonnya. Oke, siap. Nah, tapi apakah penonton ini nanti tuh akan lebih better kalau menyaksikan web seriesnya terlebih dahulu atau nggak masalah kalau misalkan langsung nonton filmnya aja tanpa menyaksikan web seriesnya dulu? Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Jadi buat Tribuners yang penasaran nih karena udah rame banget bisa langsung meluncur aja gitu. Nah, Mas, ini kan seperti yang kita tahu lagi-lagi Dion Wiyoko yang memainkan peran sebagai Jonathan ya. Nah, ini juga kenapa Dion Wiyoko lagi? Apakah memang ini udah kontrak seumur hidup apa gimana ya? Kayaknya Mas Yandi, Dion Wiyoko, Sheila Dara tuh kayak udah satu kesatuan gitu. Memang di luar kerja juga akhirnya karena pernah kerja bareng, akhirnya jadi Mhm. temenan. Tapi Oke. tentu saja dipilihnya bukan karena temenan. Mhm. Itu faktor yang tidak bisa dihindari. eh Sebenarnya selalu formatnya sama sih Mbak, bikin film apapun. Kalau milih pemain ya pasti apakah cocok secara visi, terus pemikiran, Mhm. tentu saja kemampuannya tidak diragukan. Jadi indeks memilih pemain yang biasa kita pegang atau percaya secara pribadi ketika melihat apa yang Dion dan Sheila punya, mereka tidak hanya mencentang itu semua Mhm. bahwa mereka punya, tapi mereka punya apa kesamaan dalam cara bekerja, itu Mhm. kerapuhan, penghormatan terhadap karakter, rasa lapar ingin bekerja. Dia ditambah karena kita kenal baik dan cukup lama, jadi kayaknya nggak ada alasan untuk tidak bekerja sama dengan Dion dan Sheila di film. Oke, siap nih sampai-sampai kayaknya banyak orang yang mungkin berpikir nih kayaknya ijazahnya Dian Wiyoko sama Sheila Dara ini ditahan sama si Andi ya. Saya Iya, sampai benar-benar sampai project. ada jokes itu ya, iya. Oke, oke. Nah, ini mungkin ada alasan khusus nggak, Mas? Kan kita tahu juga di web series ini kan kalau sore diperankan sama Katika Bravani ya. Dan ini kalau di film sore sekarang digantikan oleh Sheila Dara. Mungkin ada alasan khususkah Mas Yandi akhirnya memilih Sheila Dara untuk memerankan tokoh sore? Sama sih dengan jawaban yang barusan Sheila dan Dion. Oke, emang udah klop gitu ya. Udah Ya, banyak betul. pertimbangannya gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, susah nggak sih Mas? Ini kan mungkin karena udah temen, terus udah bolak-balik kerja sama juga. Berarti ini bisa dikatakan bekerja sama dengan Siladara dan Dion tuh sudah sangat mulus gitu kali ya, lancar, aman gitu. Saya percaya dalam relasi kerja atau Hmm. kolaborasi pasti selalu ada hambatannya kan. Hmm. Kayak justru ada yang bilang kan kita harus keluar dari zona nyaman supaya bisa bertumbuh. Nah, saya sebenarnya percaya justru di dalam zona nyaman tuh kita bisa bertumbuh kembali.
karena punya pertemanan dan trust yang panjang, justru ketika menghadapi salah paham misalkan atau konflik lainnya, zona nyaman atau pertemanan itulah yang membuat kita mau mengevaluasinya dengan sehat dan bertumbuh jadi pribadi dan aktor director yang lebih baik gitu karena ada rasa aman, rasa trust. Jadi justru bukan karena tidak pernah berkonflik, tapi dengan ada pertemanan itu, konflik apapun tuh kayaknya siap kita hadapin bareng-bareng. Oke, siap. Nah, kalau untuk sama case yang dari luar negeri sendiri nih, Mas, apakah ada kesulitan-kesulitan mungkin untuk berkomunikasi atau gimana gitu? Nggak ada, awalnya takut karena takut kulturnya berbeda, tapi waktu ketemu ternyata kecintaan terhadap film, eh, kecintaan terhadap cerita sore, dan memang orangnya baik-baik banget sih Mbak, jadi Oke. kolaborasinya berjalan lancar sekali gitu. Dan mereka sangat berbakat. Oke, siap, siap, siap. Nah, Mas, ini kita mungkin akan ngobrolin posternya dulu nih, kebetulan. Ini poster dari film Sore itu kan juga banyak yang akhirnya kembali notice kalau ini sempet ada di film Mas Yandi sebelumnya, Jatuh Cinta seperti di film-film itu kan. Seiring dengan ramainya film Sore, terus banyak yang mulai mengulik-ngulik ini. Ternyata ada tuh posternya, tapi kalau nggak salah itu poster web seriesnya nggak sih, Mas? Iya benar, Heeh. betul. Nah, itu kemudian banyak juga yang bertanya-tanya apakah itu sebenarnya jadi Easter egg yang juga eh, jadi tanda nih kalau sebenarnya Mas Yandi itu sedang menggarap film sore pada masa itu. Nggak sengaja sih Mbak sebenarnya. Hmm. Waktu itu kan Mbak Dita Gambiro, production design kita, bilang pengen nempelin beberapa poster di kamarnya bagus di Jatuh Mhm. Cinta seperti film karena bagus kan penulis. Jadi mungkin naruh poster apa yang ditulis sendiri itu mendukung realitasnya gitu. Terus Mhm. mau pasang poster film kan kena copyright semua tuh Mbak. Mhm. Jadi udah akhirnya masang poster yang bebas copyright, ya proyek-proyek kita sendiri. Makanya di salah satu scene, Selin tuh ada ngedit film, filmnya agak lain kan. Filmnya ngeri-ngeri sedap Mhm. gitu. Jadi semua yang ya copyrightnya aman gitu. Karena kebetulan waktu syuting ketika tiba di set, ya kaget. Oh, karena saya ngasih banyak poster kan, semua yang pernah kita bikin dan aman, sore ditaruhnya di situ. Oke, siap. Jadi sebenarnya nggak memang ditujukan untuk hal ini juga gitu ya, Mas ya. Berarti Iya. termasuk sama tokoh ini Sila Dere dan juga Dian yang juga muncul di film Jatuh Cinta seperti di film-film itu juga nggak ini ya, nggak termasuk konspirasi-konspirasi seperti yang dibayangkan orang-orang gitu ya. Enggak sih Mbak, Dion dan Sheila ada di Jatuh Cinta seperti film-film karena mereka dua jawabannya karena mereka memang aktor yang tepat Mhm. dan yang alasan kedua karena mereka juga setuju memilih untuk mau ada di dalam film itu sih. Nggak ada alasan lain. Oke, siap menjawab ya Tribuners seharusnya ini konspirasi-konspirasi yang lagi banyak banget diobrolin di luaran sana. Nah, Mas Yandi, ini kita akan ngobrol soal proses syutingnya yang mungkin udah ada tayang juga behind the scene-nya gitu kan. Ada beberapa spill-spillan juga mungkin di Instagram Mas Yandi sendiri. Nah, itu kalau boleh tahu proses syutingnya itu dilakukan di mana aja sih, Mas? Proses syutingnya dilakukan di Kroasia, Finland, dan Mhm. Indonesia. Oke, di tiga tempat gitu. Nah, itu kan kalau di web series dengan yang sekarang itu ada perubahan ya Mas ya untuk latar tempatnya dari Italia ke Kroasia itu. Ada alasan khusus nggak sih Mas kenapa akhirnya memilih Kroasia? Sejujurnya didorong oleh alasan produksi pertama, bahwa Mhm. Kroasia lebih ramah syuting dibanding Italia karena negara yang sering dipakai syuting oleh Hollywood. Jadi secara infrastruktur, secara SDM, Kroasia jauh lebih siap. Tapi Oke. kemudian setelah melihatnya, tentu saja tidak boleh itu dijadikan alasan utama. Mhm. Tapi setelah kita lihat lebih jauh, Kroasia punya banyak penawaran yang mendukung jalannya cerita. Misalkan, Kroasia bahkan negara yang punya tagline negara dengan sunset terindah di dunia. Pas kita dengar sih ada rasa harusnya Indonesia juga bisa gini ya tagline-nya. Karena adu sunset kita juga mau. Cuman ceritanya kan memang butuh keterasingan, butuh alienasi. Jadi Eropa dengan bentuk seperti itu di Kroasia, rasanya dia memberi banyak hal terhadap ceritanya itu kenapa kita akhirnya sepakat pilih Kroasia. Oke, siap. Itu kayaknya di kota yang
Kecil tapi juga nggak kecil, nggak gede banget juga gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, itu lokasi persis syutingnya dominan di Grosnian, kota Mhm, dengan penduduk cuma 60 orang. Luasnya kayaknya sebesar Taman Ismail Marzuki, sangat mhm. kecil. 3 jam muter-muter kotanya udah. Dan Udah, muter-muternya jalan kaki. Jadi oke. masuk kota itu tuh ada parkiran gede kayak mall terbuka, parkiran terbuka. Semua mobil masuk ke situ, udah masuk gate kotanya nggak ada kendaraan jalan kaki. Oke, oke. Siap nih, kita nonton sore itu sekaligus jalan-jalan ya, Tribuners. Oke, berkeliling kota. Nah, Mas nih kalau boleh tahu sebenarnya kapan tepatnya syuting film sore ini dimulai? Tahun lalu Februari, terus lanjut lagi di Agustus Mhm. akhir sampai di November awal, terus lanjut lagi sekali lagi di tahun ini di bulan Februari lagi. Oh, oke. Wow. Kira aku jujur nggak expect kalau ternyata masih sampai di tahun ini juga gitu. Karena kayak, wow, luar biasa sekali. Oke. Nah, itu proses syutingnya berarti bisa diakumulasikan berapa setahun gitu atau Kalau total kita ada di luar shooting days, kayaknya ada Mhm. 73 hari mungkin. 73 atau 63. Oh, oke, oke. Wow, luar biasa nih. Termasuk ngebut nggak sih Mas kayak gitu tuh? Atau Enggak, masih aman? sangat aman. Syutingnya sangat sehat, sangat Mhm. sehat. Kita sering syuting start dari jam 7 pagi, kadang jam 6 pagi, tapi jam Mhm. 7 jam 8 malam udah selesai juga. Kalau Oh, kita wrap jam 10 jam 11 malam, biasanya berarti itu tadinya kita mulai jam 12 siang gitu atau jam 1. oke, oke. Wow, ini berarti tim dan lingkungan yang sangat support banget, jadi syutingnya lancar jadi gitu. Tapi ada nggak sih Mas, mungkin tantangan yang dihadapi selama syuting? Apalagi nih kan juga di luar negeri, terus ada perbedaan iklim, cuaca, segala macam kayak gitu kan? Ya, saya pikir tantangan setiap syuting sama sih, Mbak. Mhm. Kalau syuting di luar negeri, iya mungkin secara administrasi Mbak Mita, produser kami lebih pusing dari biasanya. Tapi Mhm. kalau dari sisi saya sebagai director, selalu jadi tantangan utama yang tak terkalahkan adalah syuting itu proses mengerti manusia gitu. Dalam hal ini tuh karakter-karakter dalam film. Kadang-kadang saya ngerasa kalau syuting itu cuman tanpa bermaksud menggampangkan ya, Mhm. cuman kegiatan mengeksekusi konsep-konsep kreatif gitu, kayaknya syuting itu jadi proses yang cukup mudah, tapi karena di Mhm. dalamnya terkandung intensi memahami manusia di dalam karakter filmnya, itu rasanya challenge paling besar. Karena tanpa kamera aja in real life memahami manusia kan sulit ya, Mbak. Yes. Nah, sekarang memahami manusia di dalam film, di dalam cerita, di dalam karakter yang kita tulis sendiri itu rasanya tantangan yang besar sekali sih. Oke, wow, ternyata ada tantangan yang luar biasa juga padahal kita yang menciptakan tokoh-tokohnya itu gitu ya Mas ya. Iya, Eh, justru karena kita menciptakan dia jadi lebih sulit. mhm, oke. Nah tapi Mas Yani sendiri ada nggak sih Mas mungkin ketakutan-ketakutan yang sempat menghantui gitu mungkin sebelum proses syuting film sore ini? Ya, jawabannya adalah kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, Mbak. Takut gagal memahami. Oke, kalau gitu Mas, nah ini kan eh set, bukan setelah di film sendiri itu kan apa banyak foto-foto. Ini kan juga Joe di sini digambarkan seorang fotografer. Nah, itu juga setelahnya kita mendapati bahwa ternyata itu foto-foto emang real yang dipotret sama Dion Wiyoko ya. Betul, Mm-mm. betul. Nah, itu apakah emang dari awal tuh emang udah di setting oh kita pakai fotonya Dion Wiyoko nih atau tiba-tiba aja tuh ide itu muncul di pertengahan gitu. Saya suka fotonya Dion sih, Mbak. Dan Mhm. saya merasa fotonya Dion cukup kuat sebagai representatif kalau kita mau bikin karakter fotografer profesional. Dionnya Mhm. sih masih malu-malu sampai sekarang gitu. Dia nggak percaya fotonya bagus gitu. Jadi waktu kita butuh source foto untuk ada jadi pameran Mhm. profesional dan Dion punya dan Dion mau meminjamkan fotonya, ya kenapa? Oke, siap. Nah, ini juga ngomong-ngomong soal fotonya ini kayak katanya nanti kalau udah tembus 3 juta penonton atau berapa gitu, apakah bener bakal dijadiin pameran secara langsung real gitu? Kita bisa datang ke sana. Sejujurnya saya belum tahu.
tapi ide membuat pameran buat Dion sih terdengar menyenangkan sih Mbak. Saya Eh, pribadi malah pengen datang kalau ada. Oke, wow, berarti kita tunggu aja ya Tribuners, apakah nantinya pameran itu akan ada beneran? Berarti kita pokoknya harus nonton lagi, nonton lagi, nonton terus sampai tembus tuh 3 juta penontonnya. Oke, nah Mas mungkin ada nggak sih momen yang nggak terlupakan gitu selama proses syuting? Ngobrolnya sih Mbak, Mhm, ngobrol sama kru pemain di momen-momen sebelum syuting, setelah syuting, nunggu set, eh, nggak terlupakan sih. Mungkin karena kita terisolasi di kota yang jauh itu ya, mhm, dan tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di kota itu. Duduk-duduk, main bola gitu. Jadi kayak ada escape sejenak malah dari kan kita semua tinggal di Jakarta ya, urban mhm, sekali. Jadi tinggal di sana, spend time sama kru-kru yang udah sering banget syuting sama kita. Jadi kalau tanya pengalamannya ya momen bisa quality time dengan teman-teman kali ya gitu. mhm. Oke, nah seiring dengan lagu Sore juga nih Mas, kan ini diperkuat ya dengan adanya lagu-lagu di film ini. Lagu-lagu yang kalau menurut Iraka, kalau Iraka dengar juga ini sore banget nih. Lagu ini adalah sore, sore adalah lagu ini gitu. Bahkan. Dan ini seperti yang kita tahu dengan adanya sore ini lagu-lagu kayak lagunya Aditya Sofyan, kemudian Bara Suara yang mungkin banyak banget kemudian pendengarnya di lagu Terbuang Dalam Waktu dan Pancarona. Ini katanya ini juga sebuah apa ya, bukan ketidaksengajaan sih kayaknya. Mungkin ini Mas Yani bukan pendengar dari Bara Suara tapi kemudian menggunakan lagu ini. Gimana tuh Mas ceritanya awal mulanya kalau boleh tahu? Saya memang pendengarnya Aditya Sofyan, Barasuara Mhm, dan Sheila Seven sih Mbak. Jadi selama nulis memang sering ditemani lagu ini, lagu-lagu mereka yang bagus-bagus ini. Kadang-kadang nggak nulis sore pun yang mhm, lain sudah sambil dengerin juga. Jadi sambil nulis tiba-tiba bisa ngerasa wah kayaknya yang ini cocok deh. Akhirnya dimasukkan ke dalam. Kayaknya prosesnya kayak gitu sebab sudah ada ide adegannya tapi sambil dengar lagu secara random gitu. Random tuh karena di playlist kan banyak. mhm. Lalu ya bisa ngerasa aduh ini cocok deh kayak. Oke, nah kalau yang buat lagunya bareng suara sendiri nih Mas, kan ini juga ikut booming banget bareng sama lagu Sore diiringi dengan lagunya bareng suara yang Terbuang Dalam Waktu sama yang Pancarona itu. Iya, jadi memang udah denger, terus suka, dan waktu itu ya coba kasih denger ke Mita kan, produser. Ya, ini dengerin bareng gitu. Terus ya nangis lah waktu itu denger lagunya karena sambil banyak dengannya. Jadi hari itu bahkan skripnya belum selesai, Mhm. dana buat filmnya juga belum ada, tapi kita berdua yakin ya di lagu ini harus, di film ini harus ada lagu-lagu tersebut. Oke, berarti emang lagu ini kayak punya feels yang kuat banget ya Mas buat eh, film Sore ini sendiri. Nah Mas Betul. Yandi, kalau boleh tahu nih di adegan-adegan film Sore mana yang jadi favoritnya Mas Yandi? Aduh, hampir semua sih Mbak. Bingung milihnya. Karena sangat Bingung. wow semua ya Mas dengan proses yang dilalui juga. Iya, Oke, tapi harus pilih satu ya, nih. satu susah banget ya. Mhm, Eh, Mungkin Dion di ending film gitu. mhm, Dion tuh menggambarkan perubahan perasaannya, dirinya, pemikirannya gitu, tanpa banyak kata-kata, tanpa gestur besar, hanya dari intensitas tatapannya gitu, dan sangat alami. oke, tatapan yang Gitu. sakral itu ya, yang di akhir scene itu. Oke, oke. Nah, Mas, ini mungkin kan penonton sore ini makin bertumbuh gitu ya, makin banyak insya Allah ya, sampai kita nggak tahu nih akan menjadi berapa juta gitu kan nanti penontonnya. Nah, kira-kira kalau dari Mas Yandi sendiri atau mungkin dari tim gitu, ada nggak sih yang mungkin tiba-tiba kayak bernazar nanti kalau tembus segini, saya mau ini, aku tahu pengen melakukan hal ini itu kayak gitu. Kita pernah lakukan sih Mbak, sambil tunggu sinema visit gitu, tapi sebenarnya sambil bercanda. Eh, Sambil bercanda-bercanda aja, maksudnya tidak jadi sebuah langkah yang official gitu untuk kayak, Mhm, bahkan sebenarnya kita setengah-setengah ya, bercandanya bercanda banget sih, maksudnya kalaupun ada sesuatu yang dilakukan gitu sebenarnya bentuknya lebih ke bentuk terima kasih buat penonton, mhm,
kebalik tuh Mbak berpikir, maksudnya kita nggak mau bikin kayak kalau sampai sekian kita ngapain gitu. Soalnya pertanyaan kan jadi tujuan orang ke bioskop tuh supaya kita ngapain atau karena memang mau nonton filmnya ya. Oke. Jadi lebih ke kalau penontonnya sudah percaya kita punya dayanya, punya kekuatannya yang mau ngasih, mau bilang saya thank you gitu dengan kayak kemarin misalkan bikin ketemu, pengen ketemu penontonnya, bikin acara Mm-mm. yuk di Street Gallery di tim Barsuara, teman-teman Barsuara juga mau ngasih hadiah nyanyi langsung di depan mereka. Jadi tidak berusaha membuatnya jadi sayembara banyak-banyak penonton gitu dan Oke. ini dia, tapi lebih ke jujur pengen ngasih apresiasi karena udah percaya. Oke, siap. Berarti emang kemarin itu ya yang di mana itu Mas tadi? Yang Di Street Gallery di tim. oh, oke, ya itu salah satu bentuk ucapan terima kasih berarti ya dari teman-teman tim sore gitu kan untuk penonton yang sudah menyaksikan film ini. Nah, Mas Yandi ini kan berbicara soal time travel ya, filmnya ini. Ira kan jadi penasaran nih, kira-kira nih kalau misalkan Mas Yandi ini bisa kembali ke masa lalu, kira-kira momen apa gitu yang mungkin pengen Mas Yandi alami lagi atau bahkan mungkin pengen diubah? Kenapa? Kalau boleh time travel sih mungkin nggak mau mengubah. Tapi kalau time Mhm, travel boleh mengalami sekali lagi gitu ya, perasaan itu dengan real di jalannya aja dengan mhm. keputusan yang sama. Ya mungkin momen-momen bersama Bapak gitu ya. Oke, Ya, mungkin mungkin lebih begitu mau ngerasain lagi. oke, pengen mau rasakan lebih ini ya karena emang ya Iraka sendiri juga mengalami itu Mas Yandi jadi emang sangat Iya ya. kan ya kalau udah nggak ada di sini tuh emang serba ini ya apalagi oh ya Iraka juga udah pernah lihat ininya Mas Yandi yang apa video klipnya Tenang itu juga wow itu sangat Iya. menangis Bombay itu sangat real mungkin ya bagi banyak orang juga gitu. Oke, itu salah satu keinginan Mas Yandi kalau misalkan kita bisa time travel, tapi sayangnya kita tidak bisa ya. Jadi kita nikmatin yang ada aja gitu ya. Oke, oke. Nah, Mas Yandi ini film sore ini berarti tayangnya di mana aja? Di bioskop seluruh Indonesia ya, berarti. Betul, betul. O- Memang filmnya didesain untuk ditayangkan di bioskop. Oke, nanti apakah ini nanti akan menuju ke luar luar negeri juga nih Mas rencananya atau gimana nih? Sedang dalam negosiasi, mungkin akan diumumkan dalam waktu dekat. Oke, berarti kita tunggu aja ya, apalagi buat Tribuners yang mungkin eh, lagi ada di luar negeri gitu. Kata kalau nggak salah, Iraka juga pernah lihat ada netizen yang bela-belain dari luar negeri ke Indonesia buat nonton sore Benar. aja gitu kan. Oke, nah Mas ini mungkin jadi pertanyaan juga nih dari eh, teman-teman di luar sana gitu kan. Khususnya untuk teman-teman tuli gitu. Apakah film sore ini juga ada yang menyediakan subtitle gitu? Apalagi untuk teman-teman tuli atau mungkin WNA yang juga pengen nonton. Ada em, di Indonesia nih saya sambil buka. Ada di Hmm. Jakarta. Sebenarnya bisa Mhm, cek di postingan cerita film atau di Instagram saya. Di mhm, Jakarta ada di One Bell Park, Kalibata, di Bandung ada Ciwok. Bisa cek sih sebenarnya. Di Jogja ada di Cinepolis, di FX Sudirman, CGV Jakarta juga ada, di Solo juga ada. Ada beberapa titik memang nggak bisa, mhm. belum bisa semua, tapi yang semaksimal yang mungkin kita lakukan adalah di list kota-kota dan bioskop tersebut. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Cerita Film. Oke, siap. Dan yang terakhir nih Mas Yandi, mungkin tips dari seorang Yandi Lawrence buat teman-teman Tribun Solo nggak tuh? Teman-teman Tribunnews yang mungkin ingin nonton film sore Istri dari Masa Depan. Toilet dulu sebelum filmnya mulai karena filmnya hampir 2 jam dan Mhm. sayang banget sebenarnya kalau ke skip karena ke toilet. Lalu ya relax aja, eh, enjoy. Oke, nggak bisa relax mas, nggak bisa. Saya nontonnya nggak bisa relax. Saya harus banyak menghela napas gitu ya. Oke, tapi emang nagih banget Tribuners. Iraka pengen nonton lagi, cuman belum ada waktunya aja nih mas, kebetulan. Oke, dan sekali lagi Raka juga mau mengucapkan selamat Mas Yandi atas pencapaian yang sudah ada ini, Mas Yandi dan juga teman-teman semua yang terlibat dalam film sore. Mungkin Raka pengen
mewakili seluruh Indonesia kali ya. Berterima kasih banyak nih sama Mas Yandi dan teman-teman dan tim atas karya indah ini sih Mas. Luar biasa banget. Terima kasih. Oke, dan ternyata ini nggak kerasa Mas Yani obrolan kita tentang film sore dan di balik layarnya. Terima kasih banget Mas Yani udah sharing di sini, udah mau menceritakan hal-hal di balik layar film sore ini. Pokoknya kita akan tunggu terus gebrakan-gebrakan ya dari Mas Yandi Lawrence ini akan ada apa lagi, Tribuners. So, terima kasih banyak Mas Yandi, sehat-sehat dan sukses terus untuk film sorenya. Dan buat Tribuners, terima kasih banyak. I'll see you next time. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.